Petrus sebelum sakit ini pernah kerja? Ya, saya pernah kerja di suatu perusahaan di Morowali. Di Morowali. Ya, Berapa lama kerja waktu itu? saya kerja di sana 2 tahun. 2 tahun ya. Boleh tahu nggak berapa gajinya tiap bulan? Waktu Gaji itu saya di sana waktu itu 3,5 juta ya. Waktu itu kerja apa ya? Petrus di sana? saya di bagian gudang, di bagian 6 orang. Oh, di gudang itu jaga barang atau Ya, jaga-jaga. ada barang masuk keluar ya? Baru, apakah Petrus masih ingat peristiwa kecelakaan itu terjadi kapan? Pada saat itu kan jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya? Itu lagi bikin apa? Itu saya mau isi pesta pernikahan sepupu. Oh, ada pergi pesta pernikahan. Sepupu dia di bagian kemarin. Jadi keluarnya jam 4 subuh. Ya, Bawa apa? motor. Motor. Oke. Jadi dari Morowali mau ke Otomatis Tomata waktu itu ya. Sendirian? saya bersama saudara ada sepupu. Jadi waktu itu kecelakaannya dekat dari tempat kerja atau sudah jauh? Masih di area perusahaan. Oh, masih di area perusahaan. Jam berapa itu masih? Keluar jam 4 toh tadi? Tidak lama itu. Oh, tidak lama dari keluar ya? Sekitar setengah jam. Setengah 5 ya? Tapi masih gelap. Masih gelap. Jadi waktu itu peristiwanya bagaimana? Apa yang bikin kecelakaan terjadi? Saat itu kan saya masuk sore. Kerja sore, Kan shift pagi. ganti shift. Pada saat itu kan shift malam. Jadi kerja sepanjang malam ini. Paginya sudah jalan. Pada saat itu kan kita mau ganti shift. Rencana mau balik. Rencana mau balik pulang. Soalnya mau masuk malam. Oh. Terus? Tapi tidak ada. Jadi maksudnya waktu bawa motor ini dalam keadaan masih capek, mengantuk ya. Terus itu kecelakaan jatuh sendiri atau? Iya, jatuh sendiri soalnya tikungan. Oh, jadi jalan belok karena mengantuk jatuh. Ya, Oke. Jadi kapan Petrus sadar waktu kecelakaan terjadi, masih terasa atau sudah bagaimana? nanti di rumah sakit. Di rumah sakit Buku. Jadi yang diingat terakhir itu sudah mau jatuh gitu. Iya. Di pikiran terakhir. Jadi tidak ada yang diingat sama sekali semua peristiwa yang terjadi. Dan bukan luka saya juga, saya tidak rasakan. Sudah dijahit. Dia nanti sudah selesai semua dijahit di rumah sakit baru sadar. Itu kira-kira sudah berapa lama ya usia Petrus pingsan? Ada yang bilang atau cuma 1 hari 2 hari? Dari jam setelah jatuh itu sampai jam 10 kayaknya. 10 pagi. 10 malam. Oh, jadi nggak lama ya, dari subuh 10 malam baru sadar. Nah, waktu Petrus sadar itu bicara dengan dokter atau dengan Langsung keluarga? keluarga. Keluarga kasih tahu Petrus kecelakaan atau dokter yang kasih tahu? Setelah saya sadar kan langsung saya lihat keluarga. Keluarga di situ. Jadi mereka bilang keadaannya Petrus ini kakinya sudah lumpuh gitu, atau mereka tidak tahu? Waktu saya jatuh, setelah saya sadar kan saya sudah tidak merasakan lagi. Oh, jadi Petrus tahu sendiri ya, karena kaki saya kayak sudah bisa bergerak begitu. Iya. Jadi tahu sendiri. Baru kemudian
ada dikasih penjelasan sama dokter kah, atau perawat, atau keluarga, atau mereka takut bicara? Waktu itu kan keluarga yang bicara. Oh, keluarga yang kasih tahu juga ya. Bagaimana perasaan Petrus waktu itu? Waktu itu setelah keluarga bicara dengan dokter kan, dia bilang kau harus dirujuk ke Makassar. Terus jadi dirujuk. Dan saya kasih parah. Jadi ada pergi ke Makassar waktu itu. Iya, dirujuk ke Ke Makassar. Makassar. Terus di Makassar dibikin apa, operasi atau? Dia bilang kita bisa operasi ini dengan syarat kami tidak menjamin Keselamatan keselamatan itu yang kaki. kaki ini bisa berjalan kembali. Jadi mereka juga ragu kalau bisa sembuh atau tidak ya. Jadi keputusannya apa? Ikuti operasi atau tidak? Ada juga dokter dari Kalimantan bilang bawa pulang saja. Bawa pulang saja. Ya, Jadi itu yang diikuti ya. Ya. Oke. Jadi Petrus waktu sudah sadar tidak bisa jalan, waktu itu Petrus punya keadaan bagaimana? Petrus terima atau Petrus marah atau bingung atau apa yang dipikirkan Petrus waktu itu? waktu masih sering jatuh kan, waktu masih sering di rumah itu sering dimanjakan. Makanan dimanjakan. Tapi setelah yang kelamaan merasa marah. Karena sudah lama ya jaraknya gitu. Baru Petrus waktu itu pernah berdoa, Ya saya pernah berdoa. tapi di dalam keadaan juga marah sama Tuhan. Ya, Siapa yang paling setia menemani Petrus selama masa itu? ada duduk sama mama sama Isya. Jadi mama dengan kakak yang setia menemani setiap hari. Nah ini pertanyaan yang penting. Apakah Petrus, oh ya saya tanya, berapa lama Petrus merasakan rasa susah menerima keadaan itu? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya, merasa menolak gitu ya, tidak terima. Nah selama masa penolakan itu, apakah Petrus pernah rasa bosan? Ya, saya pernah merasa ingin bunuh diri. Bunuh diri dulu ya. Nah ini pertanyaan, bagaimana cara Petrus melawan pikiran seperti itu? Apakah hilang sendiri atau berdoa atau bagaimana? Kalau dulu itu waktu saya berpikir mau bunuh diri kan, dalam hati saya itu waduh, ada kayak Suara bilang dalam hati yang bilang bagaimana kalau kau dalam neraka itu di sudah begini sudah kaki tidak bisa jalan, ya, untuk neraka lagi. masuk neraka loh. Itu masih ada Roh Kudus bicara ya. Jadi pikiran itu yang bikin Petrus tidak melanjutkan pikiran ya. Nah sekarang pertanyaan berikut, apa yang membuat Petrus bertahan? Artinya bisa melewati masa-masa sulit. Apa yang bikin Petrus bertahan? Bertahan tidak bunuh diri, bertahan untuk hidup terus. Apa alasannya? Itu yang berkepentingan kalau mati itu harus Harus nanti masuk neraka kalau ini harus bertanggung jawab ya dengan kehidupan kita, sehingga Petrus bertahan untuk hidup lebih baik gitu ya. Oke, saya punya pertanyaan lagi. Tadi sudah dijawab di tempat tidur sekitar 3 tahun ya. Nah sekarang pertanyaan berikut, kapan saat pertama Petrus punya semangat hidup kembali, maksudnya mau duduk di kursi roda? Kan dulu jarang di kursi roda. Apa
kapan atau apa yang membuat Petrus mau melatih tubuh Petrus? Karena ada saudara yang bapak itu yang jadi semangat. Jadi ada orang lain yang memberi semangat itu untuk bisa hidup kembali. Apa yang berkesan untuk Petrus dari kunjungan itu? Apa yang membuat? Apakah firman Tuhan yang berbicara atau motivasi atau apa yang bikin Petrus bisa saya mau semangat? Kata-kata yang Petrus ingat. Kata-kata apa yang bikin Petrus saya mau semangat? Waktu dulu ada orang yang sering datang, tapi dia itu tipu saya. Oh, jadi pernah ada yang merawat Petrus tapi menipu. Dia menipu. Menipunya uang atau apa? Dia menipu dia. Katanya mau dirawat sampai sembuh. Tapi ternyata tidak. Ya. Baru Waktu itu saya juga melihat saudara ini dalam Bapak Ekin, dalam hati saya ini ya, pasti sama. pasti juga sama. mau menipu, Mau cari uang waktu itu. tapi kelemahan yang mengajarkan kasih Tuhan dan juga kesehatan. Jadi Petrus belajar mengenal kasihnya Tuhan, Ya, dan belajar juga tentang kesehatan. Oke, sekarang ada enggak rasa syukur Petrus untuk apa yang Petrus rasakan selama ini? Ucapan syukur untuk Tuhan. Apa yang Petrus rasakan? saya bersyukur karena kasih Tuhan, luka-luka saya yang dulunya begitu Banyak ya. banyak, tapi sekarang sudah Paling kurang ada satu ya. iya. Dan juga saya juga dulu cuma di balik-balik, Cuma di tempat tidur saja balik-balik. balik-balik. Sekarang sudah Bikin kasih Tuhan. Sekarang saya sudah bisa duduk di kursi roda. duduk sendiri juga ya, tanpa dibantu orang. Sekarang sudah bisa duduk sendiri. Bagaimana Petrus berjuang untuk duduk dulu? Apakah susah? Saya melewati sakit, Jadi mau berjuang duduk itu sempat sakit ya. saya sempat demam. Demam. Sesak juga ya. Cuman pertama hampir 1 jam, 2 jam, tapi sekarang ya sekarang Salah banget. Jadi Petrus supaya bisa duduk, apa yang Petrus buat? Latih otot atau langsung melatih berduduk? latih otot. Apa yang dibuat? Bagaimana caranya melatih otot? Apa yang ditaruh di kamar? Dalam kamar penuh dengan kayu. Kayu ya, jadi kayu dipasang tempat tidur. Iya, Baru baru dipakai melatih. pakai angkat badan. Iya, Oke, masih tinggal sedikit pertanyaan. Apa kegiatan Petrus sekarang setiap hari? kegiatan saya sehari-hari itu memberi makan ayam. Kasih makan ayam. Ya, Oke, itu usaha saya sekarang. usaha Tuhan. Kemudian, oh iya, waktu Petrus dulu, apa yang membuat Petrus ingin dibaptis di gereja Advent? Apa yang mendorong Petrus dulu? Apakah karena didesak atau memang kemauan sendiri? Itu kemauan sendiri, soalnya dalam Advent itu semuanya yang ada di Alkitab itu ada di dalam. Jadi apa yang diajarkan Alkitab dihidupkan oleh gereja Advent. Jadi apa
Ada pengalaman Petrus tantangan sebelum dibaptis? Apakah susah? Sebelum dibaptis itu ada saudara yang tidak setuju, tapi setelah saya pulang ke kamar saya tidak sengaja melihat HP saya tuh ada firman Tuhan langsung muncul dalam hati saya. Masih ingat ayatnya di mana? Atau isinya saja? Isinya bagaimana? Isi ayatnya Untuk menjadi pengikut Musa, kau harus dibaptis. Oh. Jadi itu yang menguatkan Petrus ya. Tuhan Allahmu dan Juru Selamatmu, maka saya sebagai hamba Tuhan, dibantu oleh para diakon, ketua jemaat, kami membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, sekarang pertanyaan, dua pertanyaan. Apakah Petrus lebih senang saat ini ataukah sebelum kecelakaan? Saat ini saya merasa senang, soalnya saya sudah bisa keluar dan juga memberi kasih makan ayam. Dulu cuma saya melihat dari jendela itu, satu jendela Di kamar ya, satu jendela yang bisa dilihat keluar. Sekarang bisa lihat semua. ya, melanjutkan acara selanjutnya para sahabat. Namun sebelum kami membaca dan diletakkan di dalam kuburan, namun pengharapan yang penuh bahagia itu hidup terus sampai kebangkitan. Ketika suara Yesus memanggil orang-orang yang tidur dalam tanah itu keluar, kemudian kita akan menikmati pengharapan mulia yang penuh bahagia itu sepenuhnya. Kita mengetahui siapa yang kita telah percaya itu. Kita tidak berlari dengan sia-sia, pun tidak bekerja dengan percuma. Pahala yang kaya dan mulia ada di depan kita. Itulah harga perjuangan kita. Dan jikalau kita dilengkapi dengan keberanian, maka kita akan mencapainya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Petrus buat ke depan selain jaga ternak ayam? Apakah ada satu kerinduan untuk Tuhan yang Petrus mau buat ke depan? Siapa tahu ada yang mau doakan juga Petrus untuk kerinduan ke depan. Silahkan. Apakah ada kerinduan apa di depannya? Atau mengembangkan usaha ternak? Atau ada yang lain? Ada. Pengen usaha apa? Atau Petrus mau melayani apa? Atau bagaimana? Terserah Petrus. Apa kerinduan terbesar Petrus sekarang? Kerinduan terbesar saya menjalani saat hidup. Bagaimana bisa menjalani hidup? Iya, menjalani hidup. Dan tetap bersyukur. Ya mudah-mudahan Tuhan tolong Petrus ya. Semoga Petrus ada kerinduan, anggota keluarga Petrus juga bisa sama-sama dengan Petrus dalam hal kebenaran. Artinya memiliki kepercayaan yang sama, Ada kerinduan. saudara yang satu ini. Oh ada. Oke. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Petrus. Siapa tahu ada yang lain teman-teman yang mungkin punya keadaan serupa dengan Petrus. Mereka kecelakaan, mereka lumpuh, mereka tidak punya semangat. Apakah ada pesannya Petrus untuk mereka?
kalau mereka ada di masanya Petrus dulu yang tidak menerima keadaan, mungkin ada yang mau dikasih saran apa dulu, kira-kira apa? Teman-teman yang mungkin keadaannya sama dengan saya, tetap semangat dan Berserah kepada Tuhan. berserah semuanya kepada Tuhan Banyak itu yang doa, dan banyak bersyukur. banyak bersyukur. Ini ada temannya Petrus. Kalau Petrus hari ini bisa dengan pertolongan Tuhan, berarti teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih.